Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bonsai dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Evergreen Bonsai. Sobat bonsai, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara perawatan bonsai sisir, pemirsa. Mungkin banyak teman-teman bonsai yang putus asa atau mungkin mengeluh bagaimana cara perawatan sisir supaya tetap prima dan tetap subur, pemirsa. Nah, seperti yang di belakang saya ini, pemirsa, ini salah satu dari koleksi bonsai sisir saya. Ini sudah sekitar berapa tahun ya, mungkin dari sekitar 4 tahun masa training ini, pemirsa. Ini udah lumayan mateng untuk sebuah jenis sisir, pemirsa. Dari batang yang cokan, bonsai ini berkarya formal, tegak lurus atau cokan. Nah, ya pemirsa, bisa kita lihat dari penampilan pohon ini, kita bisa menilai dari warna daun, dari kesuburannya. Terlihat pohon ini tampil prima, pemirsa, dengan media pot yang sudah sedemikian minimnya, media dengan sekian minimnya, dia bisa tampil prima, subur. Saya akan berbagi tips perawatannya bagaimana untuk pohon sisir. Sobat bonsai dimana Anda berada, untuk langkah pertama dalam perawatan penanganan pohon sisir itu, pemirsa, bila pohon itu dari dongkelan, khususnya untuk jenis sisir, pemirsa, tahap pertama yang harus kita perhatikan yaitu penanganan awal dalam dari masa pendongkelan ke perawatan di pot. Nah, untuk tahap pertama yaitu yang kita harus lakukan, pertama adalah kita membersihkan dulu pohon sisir ini dari hama-hama yang terbawa oleh alam. Nah, itu pemirsa, langkah awal yaitu adalah pembersihan hama-hama yang terbawa oleh pohon ini dari alam. Biasanya kita kenali dulu hamanya apa nih. Kalau sisir biasanya hama-hama yang dapat dari alam itu adalah seperti penggerek batang, namanya kalau dalam bahasa Jawa itu adalah ulan-ulan. Jadi biasanya hama itu ada di dalam batang ini. Jika ada pohon itu kita cek, kita bersihkan. Jika ada lubang-lubang hamanya, biasanya ada seperti tiger gaji, itu berarti ada hama di dalamnya. Nah, itu perlu kita bersihkan hamanya itu. Langkahnya bagaimana, yaitu kita biasanya kalau saya sebelum kita tanam, kita bersihkan dengan pestisida yang seperti puradam, itu kita campurkan di air, kemudian kita rendam semalam biasanya. Itu untuk mengatasi hama yang ada di dalam. Kemudian setelah itu kita bersihkan jamur-jamur yang ada di batang ini, karena biasanya sering ada jamur-jamur yang ada di batang ini, pemirsa. Sikat, kemudian bekas-bekas potongan akar yang kena gergaji itu kita rapikan dengan gunting atau pisau. Kemudian jangan lupa untuk tahapan awal dari pendongkelan alam itu kita potong, kita sisakan batang utama atau cabang utama, jangan sampai terlalu banyak cabang atau ranting, karena nanti nanti tidak mampu untuk karena
dia masa stres, masa adaptasi di tempat baru dan media baru. Kita harus sesuaikan dengan kapasitas pohon itu sendiri. Kemudian setelah itu, setelah kita bersihkan hamanya, selanjutnya kita tanam dengan media yang steril. Jadi media itu bisa menggunakan satu pasir malang yang paling bagus, itu pasir malang murni. Kemudian jika pasir malang itu tidak ada, bisa menggunakan alternatif pasir kali. Nah, ditanam alangkah lebih banyak ditanam di dalam pot dulu, pot yang agak longgar, atau mungkin bisa pakai bak atau tempat yang penting aman dulu dengan media yang steril itu, tanpa pupuk kandang atau pupuk kimia dulu bisa. Kemudian selungkup lebih bagus untuk merangsang pertumbuhan yang lebih cepat. Setelah itu, setelah beberapa hari, biasanya 1 minggu sampai 2 minggu itu masa mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nah, di masa-masa itu jangan sampai pohon itu goyang. Jadi kalau kita menanam di pot itu, usahakan kita tali dengan potnya biar nanti tidak goyang. Nanti biar akar-akar muda yang baru tumbuh itu, jika goyang itu dia tidak terjadi rusak atau putus akarnya, jadi biar tidak stres. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya yang lebih penting ini dalam penanganan sisir, karena kebanyakan teman-teman itu menanam sisir itu setelah masa tumbuh tunas, setelah itu banyak mengalami kegagalan atau kematian. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam perawatan sisir itu di saat itu pemirsa, setelah penanaman sisir mungkin usia antara 2 minggu sampai 3 minggu atau 1 bulan, biasanya tumbuh tunas-tunas baru. Nah, mulai kita buka selungkupnya. Kemudian di masa itu mulai kita tambahkan pupuk kandang atau pupuk kimia sedikit demi sedikit. Mungkin bisa di pinggir-pinggirnya. Nah, itu untuk menyuplai nutrisi unsur hara yang diperlukan tanaman. Kemudian penyiraman rutin minimal 1 hari sekali. Kemudian biarkan tanaman sisir itu tumbuh subur dulu pemirsa. Jadi jangan sampai tunas-tunas yang tumbuh itu kita potong atau kita kurangi. Biarkan dulu minimal 5 sampai 1 tahun, 5 bulan sampai 1 tahun. Itu tujuannya apa? Karena kebanyakan kalau sisir itu di masa-masa pertumbuhan, dalam pemindahan tempat itu, dia jika akar yang ada di media baru itu belum benar-benar kuat, dia sangat rentan sekali terhadap stres. Dia akan biasanya terjadi mati cabang atau mati jalur. Mungkin tadinya yang tumbuh tunas yang subur itu tiba-tiba layu. Nah, itu pemirsa yang kita perlu perhatikan untuk tip perawatan sisir yang paling utama itu, karena dia di masa-masa itu adalah masa-masa rentan sebetulnya. Jadi jangan sampai setelah tumbuh itu jangan sampai dipangkas dulu tunasnya. Jika perlu penanganan, cukup pengawatan, diarahkan saja, jangan sampai dipotong itu. Nah, itu untuk tahap perawatan sisir yang paling utama. Jadi biarkan sisir itu dalam masa 5 bulan sampai 1 tahun itu biarkan dia subur dulu. Tujuannya adalah untuk menguatkan akar yang ada di media. Setelah akar kuat, baru nanti setelah mungkin sudah diarahkan kawat itu nggak apa-apa, yang penting jangan dipotong ujungnya. Nah, setelah itu baru penanganan yang berkala, yaitu bisa nanti setelah kita konsep percabangan awal itu sudah proporsi, bisa cutting atau tahapan selanjutnya. Lah, itu yang perlu penanganan yang
sangat kita perhatikan pemirsa. Nah, setelah akar kuat itu mungkin udah titik aman pemirsa. Itu bisa nanti untuk kalau sudah komposisi dasarnya sudah cukup, mungkin bisa dipindahkan di pot yang lebih kecil atau yang di pot yang sudah jadi seperti ini pemirsa. Nah, itu pemirsa yang perlu kita perhatikan dalam perawatan sisir. Tahap-tahapan awal yang perlu kita perhatikan. Memang setiap tanaman mempunyai ciri khas dan karakter berbeda-beda, maka dari itu kita harus sesuaikan dengan karakter pohon itu dari alam. Jangan memperlakukan tanaman itu sama halnya dengan tanaman satu dengan yang lain, karena mereka pasti punya karakter masing-masing yang berbeda pemirsa. Setelah itu untuk media yang sudah dipot jadi ini saya menggunakan pasir malang, pupuk kandang, dan mungkin bisa ditambahkan sedikit sekam bakar, atau kalau untuk suplai unsur untuk haranya saya menggunakan pupuk dekastar pemirsa. Itu berkala mungkin bisa 3 bulan sekali, itu 1 sendok. Nah, itu untuk jauh lebih amannya pemirsa. Nah, untuk penggantian medianya itu bisa kita lihat dengan keadaan dari tanaman itu sendiri. Jika tanaman itu sudah mulai enggan berkembang, enggan tumbuh tunas baru, berarti daun mulai menguning-uning, itulah itu indikasinya tanaman itu sudah perlu asupan nutrisi baru. Bisa nanti untuk pergantian media, pengurangan akar, dan penambahan nutrisi baru pemirsa. Oke pemirsa, mungkin tadi bisa bermanfaat bagi sobat bonsai dimanapun Anda berada, teman-teman yang suka dengan jenis tanaman sisir ini. Sedikit tips tadi mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi di channel Evergreen Bonsai selanjutnya. Tetap berkarya, salam satu hobi, salam dari petani pinggiran. Oke.